Capek kan, chat udah panjang-panjang, udah dijelasin, udah dikasih diskon, nanti ujung-ujungnya malah nanti deh, saya pikir-pikir dulu deh. Nah, itu adalah customer itu nggak trust sama brand kamu itu sendiri. Karena closing itu baru terjadi kalau trustnya itu sudah terbangun 100%. Oleh karena itu, brand kamu itu sering gagal closing. Nah, ini adalah bocoran trust yang ada di brand kamu itu sendiri. Coba kamu audit, misalnya nih, kita cek terlebih dahulu ya, trust audit dulu sebelum kamu melakukan campaign. Kamu pasti sering bertanya kan, kenapa konversinya tuh kecil, kenapa repeat ordernya turun, kenapa konten viral tapi salesnya 0. Seharusnya kamu harus tanya pada diri kamu sendiri, apa yang bikin orang itu ragu, apa janji brand yang tidak ditepati. Yang ketiga inilah, hambatan apa sih yang membuat mereka itu tidak jadi beli? Ini kamu harus tanya sama diri kamu sendiri sebelum kamu bertanya kenapa konversinya kecil, kenapa repeat ordernya turun, terus kenapa konten viral tapi salesnya nggak naik. Itu kamu harus tanya sama diri sendiri. Oke, kita harus cek audit satu persatu. Yang pertama, kamu harus cek review negatif yang konsisten muncul. Apa sih maksudnya? Nah, riset review negatif itu bisa kamu lihat di marketplace, misalnya di Shopee, Tokopedia, Lazada, TikTok dan lain, maupun di Instagram, terus di Facebook dan lainnya. Itu kamu cek terlebih dahulu review-review apa sih yang sering muncul di kolom komentar. Lalu kamu cari pola keluhannya, apakah kualitas produknya turun, kemasannya produknya gampang rusak, terus customer service-nya asal-asalan dijawabnya, terus konsistensi dari kandungan-kandungan produk kamu itu sendiri atau bahan-bahan dari kandungan itu sendiri. Itu kamu harus cek terlebih dahulu, apakah keluhan-keluhan dari customer itu sendiri. Terus setelah itu kamu harus list 3-6 keluhan yang sering muncul. Misalnya keluhan yang sering muncul itu adalah pengiriman pecah, terus rasanya produknya kurang, terus customer service-nya ngelunjak atau apapun. Itu kamu catat, kamu perbaiki masalah-masalah itu. Habis itu setelah kamu udah catat, kamu harus melakukan action plan, mana yang lebih urgent lebih duluan. Itu kamu kerjakan. Habis itu kamu lanjutkan di masalah berikutnya untuk dikerjakan, untuk dituntaskan. Nah, kamu harus tahu, karena kalau masalah yang lama itu belum beres, campaign itu cuma pemanis doang, dia hanya buang-buang duit. Trust kamu itu belum dibangun, banyak review-review negatif, tapi kamu buat campaign, pasti sama aja buang-buang anggaran, karena dia udah melihat reviewnya itu, jelek semua lah, ngapain gue beli. Nah, itu sama aja buang-buang anggaran, kamu cuman kayak janji-janji doang, tapi nyatanya review-review sebelumnya atau pembeli-pembeli sebelumnya itu malah udah merasa kecewa sama brand kamu itu sendiri. Oke, yang kedua ini adalah ekspektasi dan realita produk. Nah, ceknya apa aja sih? Misalnya kamu melakukan materi promosi dan real produk. Promosinya itu misalnya burgernya itu bagus, gede, besar, dagingnya gede, banyak dan lain, tapi dia realitanya burgernya itu kecil, imut. Nah, itu sama aja si customer itu merasa kecewa, merasa dibohongi. Seharusnya kalau emang bener burgernya itu gede, patty-nya gede, dan lainnya gede, dan sesuai dengan apa yang kamu promosikan, itu seharusnya di real produknya itu juga sama. Kalau itu ada kebohongan di awal, itu pasti akan menyebar ke kekecewaan selanjutnya. Makanya bangun kepercayaan dari kesesuaian janji dan kenyataannya. Oke, kita lanjut yang ketiga. Customer journey-nya itu bikin frustasi. Flow customer untuk membeli produk kamu itu bikin frustasi. Kenapa sih bisa customer itu frustasi? Nah, yang pertama ini kamu harus audit customer journey itu seperti apa. Entah ordernya gampang nggak, terus paymentnya itu banyak pilihan nggak sesuai dengan apa yang dia inginkan, terus update, ada tracking real time-nya nggak, misalnya produk ini udah sampai mana, terus CS-nya itu fast respon apa solutif atau enggak, atau misalnya dia chat di jam 1 siang, CS-nya langsung balasnya jam 5 sore, itu nggak responsif. Terus dia nggak ngasih solutif, misalnya produk ini nggak ada, tapi dia nggak ngasih solusinya itu apa, bagaimana caranya saya bisa memakai produk ini, atau permasalahan si customer itu sendiri tidak teratasi oleh si customer service. Terus ada after sales nggak, misalnya
si produk ini sudah nyampe di customer, terus si customer service menanyakan bagaimana kah dengan produk kita, apakah ada keluhan atau enggak. Itu kamu harus dipertanyakan after sales. Jadi tujuannya itu adalah kita memperhatikan si customer itu sebagai teman kita sendiri. Kalau kita memperhatikan mereka, dia pasti lebih ngerti, oh ternyata brand ini mengertiin gue nih. Jadi otomatis dia bakal mengingat brand kita itu sendiri, karena kita lebih peduli dibanding yang lain. Nah, yang kedua ini adalah cari titik customer itu berhenti untuk membeli. Apakah website kamu itu lambat, terus pelayanan itu kamu lambat, terus pembayarannya itu nggak ada, itu kamu harus cari sendiri. Karena bisa jadi website kamu atau hal lainnya itu terjadi kelambatan atau error, sehingga si customer itu, aduh gue mau beli tapi kok lama banget sih, udahlah buang-buang waktu gue aja lah, nggak jadi. Nah, itu bikin customer itu bisa jadi frustasi. Makanya customer itu nggak perlu dia dimanjain, tapi jangan kamu siksa dengan sistem kamu yang terlalu ribet, flow pembeliannya itu ribet, itu jangan. Karena dia itu bisa jadi dia pindah ke tempat yang lain karena dia merasa diribetkan. Administrasinya itu merasa diribetkan sehingga dia tidak jadi beli. Oke, yang keempat ini adalah kita harus cek trust sinyalnya itu tidak terlihat. Kamu harus checklist nih. Trust sinyal di brand kamu, testimoninya real ya, testimoninya real, terus real video organiknya, terus behind the scene produksinya, pembuatan produksi seperti apa, pasti orang tuh kepo tuh pembuatan produksinya itu seperti apa sih, terus sertifikasinya itu ada apa enggak, misalnya kamu kosmetik, terus ada badan POM-nya apa enggak, terus kamu makanan ada halalnya apa enggak, terus ada garansi atau refund polisinya apa enggak, terus real influencernya atau enggak. Itu kamu harus cek terlebih dahulu nih. Kalau misalnya nggak ada, kamu bisa terapkan untuk menjalankan hal ini semua. Oke? Karena kita itu jualan janji itu emang capek, makanya kita bangun trust terlebih dahulu, baru ntar closing bakal ngikutin dengan trust itu sendiri. Oke, yang kelima, kita yang cek 5, bangga pakai brand sendiri apa enggak. Nah, yang pertama ini adalah survei internal. Survei internal itu adalah apakah tim lu itu pakai produk sendiri apa enggak? Dia bangga nggak sih sama produk itu sendiri? Misalnya, gue habis pakai produk ini nih, tempat kerja gue nih, ini bisa mencerahkan loh, bisa pakai gini, bisa bikin gemuk atau apa. Nah, itu dia bangga nggak sama produk kamu sendiri? Terus karyawan kakak sendiri ini bangga nggak kerja di tempat kakak sendiri? Misalnya dia instastory terus bilang, gue lagi gawe nih di sini nih, wah bagus banget ya atau apa. Dia bangga nggak pamerkan dia itu kerja di sini? Kamu harus cek terlebih dahulu. Terus kita yang kedua ini adalah audit culture-nya itu. Apakah lu cukup yakin sama brand sendiri ke kasih keluarga lu? Misalnya produk saya ini adalah kosmetik, terus saya ngasih ke ibu saya, bu pakai ini aja bu buat ngilangin jerawat. Lu yakin nggak kalau produk lu ini bisa nyembuhin jerawat? Atau yakin nggak produk ini bisa kualitasnya tuh bagus, makanya lu kasih ke keluarga lu? Kalau lu yakin, ya jadi produk lu itu bagus. Tapi kalau lu nggak yakin, jadi ada yang salah nih dari bahan-bahan atau kandungan-kandungan yang dikasih di produk itu sendiri. Terus yang kedua adalah apakah karyawan senang ikut promosi di di status pribadinya? Misalnya ada promo beli satu gratis satu tentang kosmetik, kamu bagikan, itu kamu bangga nggak kalau kamu kerja di situ dan dipromosiin sama karyawan-karyawan kamu sendiri? Kalau misalnya nggak ada kebanggaan atau tidak diikutin promosiin, jadi otomatis karyawan kamu itu sendiri nggak percaya sama produk kamu itu sendiri. Oke? Makanya brand yang dipercaya oleh publik itu dibuat oleh internal terlebih dahulu. Nah, dari 5 cek yang tadi itu, kamu bisa diterapkan di brand kamu sendiri. Jangan sampai trust itu bocor, dan bangunlah trust terlebih dahulu, baru closing akan mengikuti. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like. Kalau kamu suka channel ini, jangan lupa subscribe. Kalau kamu ingin bagikan ke teman kamu, jangan lupa share video ini ke orang yang ingin kamu bagikan.